adik-adik, yaitu Kak Diana dan Kak Cynthia di ibadah PA bulan Agustus. Dan tentunya ada Kak Feli yang musik kita. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik boleh deh berdiri ya Kak. Kita mau yel-yel. Mari bangkit berdiri adik-adik. Sudah ini Kak kira-kira ya. Kita mau yel-yel. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, Kak kita mau memuji nama Tuhan nih Kak. Tapi sebelum itu Kakak mau tanya siapa di sini yang anak raja angkat tangan? Wah, kita semua anak raja ya. Tentunya anak raja ini disayang ya Kak. Iya pasti kalau anak raja disayang Tuhan ya. Pasti disayang Tuhan ya Kak. Oke, kita mau nyanyi Aku Anak Raja disambung sama Sayang Sayang Disayang. Oke, gerakan ya adik-adik. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah adik-adik kita mau masuk ke doa pembukaan. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi ini kami boleh mengikuti ibadah PA ya Tuhan. Ya Tuhan tolong berkati kami selama mengikuti ibadah supaya kami bisa beribadah dengan tertib, dengan baik dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau lanjut ke nyanyikan lagu KASIH. Silakan Kak. Oke, gerakan ya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama. Sekali lagi, Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Sudah? Sudah Kak. Sudah ya. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang baru ini kami bersuka cita, kami berterima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, terlebih khusus kami bisa memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Sekali lagi, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ke 8. Perikopnya kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini, hidup benar di mata Tuhan. Sekali lagi judulnya, tema perenungan kita pada pagi hari ini, hidup benar di mata Tuhan. Adik-adik, Kak Cynthia mau nanya, adik-adik pernah nggak melakukan perbuatan yang tidak baik? Pernah, Kak. Contohnya kalau misalnya adik-adik berlaku kasar terhadap teman, menyakiti teman, menyakiti hati papa mama, pernah ya? Pernah, Kak. Kalau Kak Felix? Pernah. Oh, Kak Diana, Kak Felix, Kak Cynthia juga pernah menyakiti hati teman, pernah menyakiti hati mama papa, pernah berbuat baik, pernah berbuat tidak baik terhadap sesama. Nah, adik-adik, manusia zaman dulu bersikap seperti itu. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, Kejadian 6 ayat 1-8 berisikan tentang kejahatan manusia kepada Tuhan sehingga menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan merasa pilu, sehingga Tuhan merasa sedih. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala manusia itu berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka saling pukul, mereka egois, mereka mau menang sendiri, pokoknya mereka selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka tetap melakukan kejahatan di mata Tuhan. Pasti adik-adik, Tuhan pasti sedih. Di ayat 6 ada ayat 6 berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melihat manusia, ketika Tuhan melihat ciptaannya berbuat jahat, berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan sakit hati, Tuhan sedih hatinya. Sama kan seperti adik-adik, ketika ada orang-orang yang menyakiti hati adik-adik, ada orang yang jahat kepada adik-adik, hati adik-adik pasti sedih kan? Iya, Kak. Iya kan? Kak Cynthia juga gitu, kalau disakiti, kalau dijahatin itu pasti sedih. Sama seperti Tuhan juga sedih ketika melihat umat ciptaannya melakukan kejahatan, benar-benar melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, ketika manusia sudah melakukan kejahatan pasti mendapatkan hukuman kan? Nah, ketika manusia sudah melakukan dosa pasti ada hukuman dari Tuhan. Tetapi adik-adik, hukuman itu bukan pilihan terakhir dari Tuhan. Hukuman itu ketika manusia sudah melakukan kejahatan, hukuman itu bukan pilihan terakhir dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan keselamatan. Tuhan akan mengampuni, tapi syaratnya kita harus bertobat, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku salah, aku berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Tetapi adik-adik, manusia zaman dulu, mereka tidak mau bertobat sama Tuhan. Mereka terus melakukan kejahatan, mereka terus berbuat jahat, terus melakukan dosa. Nah, adik-adik, penghukuman yang Tuhan yang berikan itu menunjukkan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil
Tuhan itu menunjukkan keadilannya kepada setiap orang-orang yang berbuat dosa, pasti mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan itu juga penuh anugerah. Tuhan itu punya kasih karunia di tengah-tengah kejahatan manusia, di tengah-tengah dosa yang kebobrokan yang sudah dilakukan manusia zaman itu, Tuhan masih memberikan anugerah. Adik-adik, ada satu pribadi, ada satu keluarga yang mendapatkan anugerah Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan kan mau memusnahkan manusia pada zaman itu, tetapi Tuhan tidak memusnahkan semuanya. Ada Nuh, Nabi Nuh dan keluarganya yang tidak dimusnahkan Tuhan. Nuh dan keluarganya itu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kenapa adik-adik? Kita bisa lihat di Kejadian 6 ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, poinnya itu adalah Nabi Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nabi Nuh hidupnya tidak bercela. Nabi Nuh hidupnya takut akan Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu maha pengasih kok. Tuhan itu punya kasih karunia. Tuhan itu mau memaafkan kita, mau memberikan kesempatan, asalkan kita mau bertobat sama Tuhan, asalkan kita mau mengaku dosa sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kok. Tapi yang penting kita berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita harus berusaha untuk tetap setia, untuk tetap tekun. Oh iya, aku harus menjadi anak Tuhan yang baik. Oh, aku harus membuat hati Tuhan senang. Untuk itu kita diajak untuk menjadi anak-anak yang menjadi perilaku firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada berbagai cara kok yang dilakukan supaya hati Tuhan senang. Perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan untuk membuat hati Tuhan senang. Contohnya, Kak Cynthia mau ajak adik-adik bermain. Apa itu Kak permainannya? Mau nggak? Mau. Nama permainannya mencari harta karun. Harta karun, oh bagus ya. Nah, adik-adik, Kak Cynthia punya clue. Cluenya cari alat-alat yang dapat membersihkan lantai atau rumah. Coba adik-adik cari di sekitarnya adik-adik alat-alat yang membersihkan rumah atau lantai. Kak Cynthia hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Adik-adik dapat apa? Kalau Kak Cynthia di sini ada sapu. Kalau sapu bisa digunakan untuk perbuatan baik. Contohnya apa ya? Membersihkan lantai Kak. Katanya Kak Diana untuk membersihkan lantai. Contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan sapu, membersihkan lantai, membersihkan rumah kan ya Kak? Iya Kak. Kalau perbuatan yang tidak baik yang bisa dilakukan dengan sapu, memukul Kak. katanya Kak Diana memukul. Ya benar, itu salah satu perbuatan yang tidak baik yang bisa kita lakukan dengan sapu. Kalau sapu itu kalau perbuatan baiknya membersihkan lantai. Terus kalau perbuatan tidak baiknya ada memukul. Misalnya kita pukul, ada kucing di depan rumah dipukul, padahal kan tidak boleh, diusir aja nggak apa-apa, tapi nggak boleh dipukul. Itu kan ciptaan Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik dapat apa di rumah? Mungkin dapat kemoceng ya. Kemoceng kan untuk membersihkan debu ya, perbuatan baiknya. Kalau perbuatan tidak baiknya apa? Buat ngisengin ya, buat ngisengin adik di rumah atau orang tua atau temennya. Terus apa lagi adik-adik? Apalagi? Lap Kak. Lap. Kalau lap itu kan untuk membersihkan piring. Kalau untuk perbuatan tidak baiknya itu buat apa ya? Oh, itu buat pukul juga bisa kan Kak? Ya. Nah, adik-adik di sini kita belajar untuk melakukan perbuatan baik. Contoh-contoh sederhana perbuatan baik itu pertama mendengarkan membaca firman Tuhan. Kedua, rajin berdoa. Ketiga, rajin mengikuti ibadah impah walaupun lewat online. Mungkin ada adik-adik yang sudah bosen ya, Kak sudah lama loh, sudah 1 tahun lebih loh kita ibadah online terus. Aku kan kepengen ketemu sama teman-teman. Nah, itu adik-adik karena itu kan perbuatan baik. Itu kan ada peraturan dari pemerintah PPKM. Jadi kita
diingatkan untuk membatasi bertemu dengan orang supaya tidak terkena virus. Salah satu cara perbuatan baik yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu tidak bertatap muka dulu. Jadi itulah sebabnya kita ibadah online sampai sekarang. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa ibadah tatap muka ya adik-adik. Nah, terus perbuatan baik lagi mengikuti pelajaran sekolah walaupun lewat online. Terus mengerjakan tugas dengan sesuai tepat waktu. Pastikan jangan adik-adik yang mikir gini, kan online nanti aja mengerjakan tugasnya, nanti aja dikumpulnya. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita harus mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bapak guru sama ibu gurunya adik-adik. Nah, perbuatan baik lagi kalau di rumah, membantu mama sama papa. Kalau misalnya dulu kan adik-adik kebanyakan sebelum adanya virus ini kan adik-adik kebiasaannya di sekolah kan, banyak waktu di sekolah dan di luar. Tapi sekarang kan waktu kita sepenuhnya di rumah kan, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Nah, adik-adik itu harus bisa membantu orang tua. Contoh kecil aja ya, membersihkan tempat tidur. Itu salah satu contoh perbuatan baik loh. Jangan cuma karena di rumah adik-adik cuma makan, tidur, belajar, setelah itu sudah nggak ngapa-ngapain karena di rumah. Nggak boleh gitu adik-adik, karena waktu kita banyak di rumah kita harus lebih banyak membantu orang tua. Kita harus lebih melakukan hal-hal yang positif. Contohnya melakukan hal positif, kalau misalnya adik-adik pengen, kak aku loh pengen belajar alat musik, ya udah belajar. Terus kak aku loh pengen supaya aku bisa gambar, meningkatkan kemampuan menggambar adik-adik. Ya adik-adik harus belajar gambar, misalnya beli buku gambar, lihat-lihat di internet. Terus kalau misalnya, kak aku juga pengen itu loh, pengen punya hobi menanam bunga. Bagus itu buat menanam bunga. Karena kan kalau adik-adik menanam bunga di rumah juga segar kan lihatnya, bagus kan lihatnya. Nah, adik-adik untuk itu kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang benar di mata Tuhan, anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Salah satu, ada banyak contoh kan, misalnya sekarang kan lagi digalangkan memakai masker. Nah, contoh Kak Cynthia, Kak Felis, Kak Diana tadi kan melayani adik-adik memakai masker. Nah, jadi adik-adik ketika adik-adik keluar rumah, adik-adik harus tetap memakai masker, harus menjaga jarak, harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah, untuk itu juga sebagai bentuk kita menjadi anak yang benar di mata Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik di mata Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik bisa menjadi anak-anak yang melakukan perbuatan benar di mata Tuhan. Bukan cuma adik-adik ya, kakak-kakak juga ya. Marilah kita menjadi anak-anak yang berlaku benar di mata Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca serta renungkan. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang berlaku benar di mata Tuhan, anak-anak yang melakukan perbuatan baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Bapa, Tuhan berkati, Tuhan sertai bangsa dan negara kami, pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai ke tingkat terendah. Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapa agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berdoa juga untuk keadaan dunia ini Bapa. Kami ingin dipulihkan, Tuhan kami berharap dunia ini segera membaik, segera dipulihkan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan saat ini sedang berproses untuk memulihkan dunia ini. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Untuk para medis, para relawan dan satgas yang ada, Tuhan memberkati mereka, kekuatan serta kesehatan Tuhan jaga dan lindungi. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, gereja GPIB Benowo khususnya. Bapa memberkati gereja ini dalam pelayanan, kesaksian persekutuan, memberkati program-program kerja kiranya dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Stefanus Jo, memberkati bersama keluarga, Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan,
Kiranya Bapak Pendeta dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Memberkati juga pelayanan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bapak, kami mau berdoa buat presbiter, unit misioner, pegawai gereja, satgas, koster, jemaat-jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja kami GPI Bibino. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Pelkat GPI Bibino. Tuhan berkati Pelkat ini, kiranya semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga namamu dipuji dan dibesarkan. Tuhan memberkati juga pengurus, kakak layan, pelayan yang ada. Tuhan berikan kami kesatuan hati, sehingga kami bersatu hati, kami bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa untuk anak-anak layan kami. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, kiranya mereka semakin pintar, kiranya iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan, kiranya mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Memberkati juga mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai ketika mereka sedang melakukan pendidikan online, belajar dari rumah. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Bapak, kami berdoa buat orang tua kami, orang tua anak-anak layan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka, kekuatan serta kesehatan Tuhan anugerahkan. Bapak, berkati kehidupan kami seminggu ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Ini menjadi doa, syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman yang tadi sudah kita dengar, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya dilipat yang rapi, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Terus ditulis ibadah PA tanggal 1 Agustus 2021, lalu diberikan ke orang tua. Nanti orang tua akan memberikan ke pihak gereja. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena di pagi ini kami sudah boleh ya Tuhan memberikan persembahan kami yang ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami supaya kiranya berkenan untuk di hadapan-Mu dan untuk gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan damai. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini membawa berkat bagi banyak orang. Kiranya kita menjadi anak-anak yang tetap setia, anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.